Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di Sema Adonai. Yang malam ini seperti biasa kalau kelas hari Senin Bapak Ibu kita akan belajar tentang materi Creating Understanding 2. Dan ini adalah sesi yang kedua ya Bapak Ibu dengan tema komunikasi dan kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini kami diberi lagi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali belajar di kelas Sema Adonai tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah saya sebagai moderator ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet kami dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini ya Tuhan untuk pembelajaran kelas ini. Sehingga tidak ada kendala atau halangan satupun dalam internet dan perangkat kami selama kelas ini berlangsung. Dan juga berkatilah hamba-Mu, Pastor Setio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap perkataan Pastor Setio dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu. Sehingga Pastor Setio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga kami yang berada dalam kelas ini maupun yang berada di live YouTube ataupun nanti akan mendengarkan di live Tunda. Berikanlah juga kami hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami juga mampu menangkap pengajaran dari Pastor Setio dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terangilah juga hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan materaikan firman yang telah kami terima ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan itu rema ya Tuhan di dalam diri kami sehingga kami selalu mampu mengingatnya. Kemudian kami dapat menyampaikan dan mengajarkannya kepada sesama kami dan yang terutama kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan dan diri kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat profil dari narasumber kami terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Sam, operator kami. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Prata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Prata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Prata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di
Sumsema Adonai. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam untuk penayangan profil dari narasumber kami. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah sekilas profil dari narasumber kami ya. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Pastor Setio. Shalom, selamat malam Bu Aling. Selamat malam teman-teman Sema Adonai. Apa kabarnya? Saya berharap bahwa Senin ini selalu merupakan Senin yang baik, yang penuh semangat, karena kita baru saja memulai hari yang pertama di sepanjang minggu ke depan ini. Bagaimana Bu Aling? Baik Pak, luar biasa kabarnya. Semoga Pastor Setio juga selalu sehat dan luar biasa ya Pak kabarnya. Amin. Iya, ya baik. Pastor, tidak berlama-lama, saya akan menyerahkan segera waktu dan tempat kepada Pastor Setio untuk memaparkan pengajarannya. Dipersilakan, Pastor. Baik, terima kasih. Saya persiapkan terlebih dahulu PPT-nya. Teman-teman sekalian, kita pada pertemuan yang kedua dengan topik kita adalah creating understanding, ya. Komunikasi dan isi pesannya. Ya, mungkin nanti perlu penyesuaian tentang judul-judul karena saya melihat ada kesalahan saya di dalam memberikan tanggal-tanggal dan judul-judul. Baik, teman-teman sekalian, begini, kita pada pelajaran yang keempat, ya ini 4, 5, 6 ya. Komunikasi adalah merupakan hal yang Komunikasi adalah merupakan hal yang didengar, bukan hanya yang diucapkan, ya, yang bukan hanya yang dikatakan. Nah, begini, saya mungkin mengatakan hal yang benar, tetapi apakah hal-hal yang benar itu didengar? Nah, ini sangat penting sekali di dalam proses komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya tentang kita mengatakan sesuatu atau kita sudah menyampaikan sesuatu, tetapi yang kita katakan itu apakah itu benar-benar didengar oleh lawan bicara kita atau oleh audiens kita. Nah, sejatinya komunikasi itu adalah merupakan transaksi di mana ada proses memberi dan menerima secara bersamaan. Jadi komunikasi yang baik itu adalah merupakan sebuah transaksi di mana ada proses memberi dan menerima secara bersamaan. Nah, mungkin kita akan melihat gambar ini. Gambar yang pinggir baik sebelah kiri maupun sebelah kanan itu adalah merupakan proses mental yang tidak kelihatan yang terjadi di dalam diri kita atau diri lawan bicara kita, sedangkan yang tengah itu adalah merupakan tindakan yang kelihatan. Nah, di sebelah kiri itu yang gambar kuda, semuanya kuda yaitu itu si komunikator, ya, partisipan pemrakarsa. Nah, dia itu menyampaikan sebuah sinyal atau sebuah pesan, ya, yang ditulis sebagai tanda awal, ya, lalu kemudian diterima oleh partisipan pemberi respon, ya. Lalu oleh dia pesan tadi kemudian dicerna, dan dicerna itu berdasarkan kepada pengalaman dia, wawasan dia, apa yang ada di dalam diri dia, ya, itu rujukan-rujukan lingkungan di mana dia berada, atau pengalaman-pengalaman kehidupan, pengalaman pendidikan yang dia telah terima, seberapa dia telah mengembangkan diri. Nah, itu mempengaruhi dia menafsirkan isi pesan itu.
Lalu kemudian dia memberikan respon, ya, memberikan tanda respon, dan dalam gambar ini yang sebelah kiri tengah itu ternyata responnya belum sesuai seperti pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Ya, di situ disimbolkan dengan gambar kucing. Nah, oleh sebab itu, si pemrakarsa kemudian mengubah tanda atau sinyal yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Lalu kemudian oleh partisipan pemberi respon, dia coba untuk memahaminya, lalu kemudian dia mengirimkan respon kembali, dan itu disimbolkan sebagai gambar kuda. Sehingga akhirnya dalam proses berkomunikasi, dalam proses bertransaksi, bertukar pesan dan respon itu, akhirnya terdapatlah kesamaan antara pesan dan penerima pesan itu. Jadi konsepnya itu akhirnya lama-kelamaan menjadi sama, dan dengan begitu komunikasi menjadi sebuah mencapai tujuannya karena saling dimengerti. Nah, teman-teman sekalian, kita harus memahami bahwa bercakap-cakap, berbicara, menulis, atau cara lain menyampaikan sinyal itu hanya merupakan bagian dari komunikasi dan belum merupakan keseluruhan komunikasi itu sendiri. Nah, kadang-kadang kesalahan kita kebanyakan orang adalah kalau kita sudah berbicara dengan orang lain atau dengan seseorang yang kita maksudkan, kita beranggapan bahwa kita sudah menjalin komunikasi, kita sudah berbicara, kita sudah menyampaikan pesan-pesan yang kita ingin sampaikan, dan kita menganggap telah terjadi komunikasi. Nah, sebenarnya tidak demikian. Semua yang bersinyal-sinyal yang kita berikan dalam bentuk bercakap-cakap, dalam bentuk berbicara, dalam bentuk tulisan, dan lain sebagainya itu hanya merupakan bagian dari komunikasi, dan itu belum merupakan komunikasi yang utuh, ya, belum merupakan keseluruhan dari komunikasi itu sendiri. Jadi kita harus paham bahwa di dalam berkomunikasi itu ada pesan, lalu kemudian pesan itu harus diterima, didengar, dan didengarnya, diterimanya harus sesuai dengan maksud dari si pemberi pesan. Ya, itu. Nah, ini ada 10 perintah tentang mendengar. Jadi topik kita sekarang ini adalah tekanannya ada pada mendengar. Mendengar itu adalah sangat penting. Ya, seorang komunikator itu fokus dia itu bagaimana supaya pesan dia, informasi dia itu didengarkan. Ya, didengarkan dengan tepat, didengarkan dengan tidak salah menangkap maksudnya. Jadi kita akan berfokus kepada mendengar. Nah, ada 10 perintah tentang mendengar yang ditulis oleh David Axberger. Ya, yang pertama, saya pertama-tama akan memahami, kemudian menilai. Saya akan menunda penilaian, menunda evaluasi, menangguhkan kesimpulan sampai orang lain merasa didengar. Nah, ini hukum yang pertama yang sangat penting. Ya, kita harus memiliki kemampuan untuk memahami, mendengar sampai lawan bicara kita itu tuntas menyampaikan pesan dia. Ya, tuntas menyampaikan pesan dia. Nah, dosa kebanyakan kita itu adalah orang belum selesai bicara, kita sudah bilang, oke, saya udah ngerti maksud kamu. Ya, sehingga lawan bicara kita itu merasa bahwa dia dia merasa dia tidak didengarkan secara baik gitu. Dan itu tidak boleh. Itu merupakan dosa di dalam berkomunikasi. Nah, nomor 2,
Saya tidak akan mengisi celah dengan ide saya akan mendengarkan Anda, bukan untuk kebaikan saya, bukan untuk keuntungan saya atau data pendukung saya. Jadi mendengar itu betul-betul bertujuan untuk memahami, ya, memahami. Ya, di dalam mendengar kita tidak boleh berasumsi, ya, mengisi celah dengan ide saya itu artinya kita merasa bahwa kita mengerti apa yang dia katakan. Atau pada saat kita lawan bicara kita itu menyampaikan kata-kata, menyampaikan pemikirannya, lalu kemudian muncul di dalam diri kita itu ide, ya, sehingga kalau itu terjadi kita tidak betul-betul mendengarkan, ya, tidak betul-betul mendengarkan. Ya, kita harus betul-betul mencoba untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita itu sebaik-baik mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, saya tidak akan beranggapan bahwa maksud dalam diri Anda dan dampak pada saya adalah satu dan sama. Saya tidak akan menyimpulkan bahwa Anda mengatakan apa yang saya dengar, memikirkan apa yang saya pikirkan, memaksudkan apa yang saya rasakan. Ini penting, ya. Ini penting. Walaupun kita ketika mendengar lawan bicara kita muncul di dalam diri kita itu ide, kita harus bisa mengerem, kita harus bisa mengendalikan itu. Ya, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ya, jadikan lawan bicara kita itu pelanggan atau raja yang nggak akan diinterupsi, bahkan walaupun itu secara mental, ya nggak akan, walaupun itu secara mental, ya walaupun itu secara batin. Dengarkan dengan sebaik-baik mungkin. Yang keempat, saya akan memperhatikan kata-kata Anda, perasaan Anda, maksud Anda. Saya tidak akan berceloteh, berpacu ke depan, atau jatuh tertidur. Ya, ini saya harus mengakui bahwa di zaman kita sekarang ini hal semacam ini sangat sulit, ya. Sering kali terjadi, bahkan saya juga mengalami, dan saya sering ditegur oleh istri saya. Ketika orang berbicara, apalagi panjang lebar, kadang-kadang kita terus mainan HP, ya, kita mainan HP, ya kita lihat, ya. Memang telinga kita mendengar, ya, tetapi perhatian kita itu kepada HP, kita menjadi berbagi fokus. Nah, itu nggak boleh, itu merupakan dosa di dalam berkomunikasi. Nah, yang kelima, saya akan mendengarkan seluruh pesan Anda, bahkan sekalipun saya lebih suka tidak mendengarkan, melihat atau memikirkannya. Ya, ini sangat sulit, tetapi ini harus. Kadang-kadang orang berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu, kita nggak setuju. Kita merasa bahwa itu salah. Kita nggak ingin mendengarkan itu. Kita merasa bahwa kita sedang membuang-buang waktu dengan mendengarkan pembicaraan orang itu. Tetapi bila kita sudah menjalin pembicaraan, komunikasi dengan seseorang, maka itu semua harus dikalahkan. Ya. Seluruh pesan lawan bicara kita itu harus kita dengarkan sepenuh-penuhnya. Ya, walaupun kita tidak suka topiknya atau walaupun kita merasa tidak setuju, tapi dengarkan terlebih dulu sampai dia selesai menyampaikan kalimatnya. Kemudian yang keenam, saya akan menghindari mendengar apa yang diinginkan. Saya akan menghindari mendengar apa yang diinginkan. Saya tidak akan menggunakan telinga saya untuk mendengar apa yang ingin didengar hati atau pikiran untuk menyaring apa yang akan diperhatikan kepala. Nah, kadang-kadang begini, kadang-kadang ketika kita berbicara dengan seseorang, kita itu ingin pandangan kita itu didukung atau diucapkan oleh lawan bicara kita. Kita sedang mencari dukungan, ya, atau kita sedang mencari penguatan. Nah, itu tidak boleh, ya. Dalam mendengar kita betul-betul harus bersih dari segala keinginan kita seperti itu. Ya, tentu kita ingin didengar, ya. Tentu kita ingin didukung. Tentu kita ingin apa yang menjadi pandangan kita itu disupport oleh orang lain. Tetapi
ketika kita sedang berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, ya, kita harus melepaskan itu semua. Orang menyampaikan sesuatu, cocok, nggak cocok, setuju atau tidak setuju, kita dengar terlebih dahulu dengan tuntas. Ya. Kemudian yang ketujuh, saya akan menguji makna Anda dan maksud saya sampai keduanya bertemu. Isi kata-kata Anda adalah milik Anda. Saya ingin menemukannya. Kata-kata adalah bungkusnya, makna adalah isinya. Jadi, perhatikan teman-teman sekalian, dalam berkomunikasi kadang, baik itu kita sendiri juga kadang-kadang mengalami, orang lain juga seringkali juga mengalami, antara maksud atau makna dengan kata-kata yang digunakan, pilihan kata yang digunakan kadang-kadang nggak tepat. Ya, tidak betul-betul mencerminkan isi yang dimaksud. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa makna yang disampaikan oleh lawan bicara kita itu dapat kita tangkap. Nah, tentu itu melalui proses saling berkomunikasi, saling menanyakan, saling mengecek, ya. Apakah maksud kamu dengan kata-kata itu seperti ini? Ya, jadi kita akan menguji makna kita sendiri dan juga makna lawan bicara kita, sehingga akhirnya itu mencapai sebuah titik temu, ya, sehingga kita bisa betul-betul menangkap, memahami maksud orang itu, karena kata-kata adalah bungkusnya, ya, dan makna itu adalah isinya. Yang kita sasar itu adalah isinya. Kita harus menangkap isi dari lawan bicara kita ketika dia menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedelapan, saya akan mendengar pernyataan Anda sepenuhnya tanpa menggunakan waktu Anda untuk memoles respon saya atau mempersiapkan argumen saya. Nah, ini saya juga sering salah. Ketika orang berbicara, ketika orang itu sedang berbicara dan belum selesai berbicara, saya merasa sudah bisa menangkap arah dia berbicara, ide dia. Lalu kemudian secara mental dan secara batin pikiran, saya sudah mempersiapkan jawaban apa yang akan saya katakan setelah dia selesai bicara. Nah, kalau itu terjadi, maka kita tidak sungguh-sungguh sedang mendengarkan sebaik-baiknya apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kesembilan, saya tidak akan takut untuk mendengarkan, untuk belajar, untuk berubah, untuk bertumbuh. Orang yang mendengar tidak lebih rendah dan pembicara lebih unggul. Masing-masing saling memperkaya satu sama lain. Nah, teman-teman, ketika dalam proses berkomunikasi, kadang-kadang ya kita tidak ingin dikoreksi. Kita tidak ingin kedapatan bahwa pendapat kita itu ternyata salah. Ya. Kita tidak boleh takut untuk belajar. Kalau memang pandangan orang lain ke kita itu lebih baik dan lebih benar, kenapa tidak kita lalu mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh orang lain? Nggak salah kita dikoreksi kalau memang ada yang nggak sempurna dari pandangan atau pikiran kita. Kita malah bisa bertumbuh melalui proses komunikasi seperti itu. Nah, sering kali yang terjadi adalah orang merasa harus memprotek diri ketika dia mendapati orang mengkritik dirinya atau merasa nggak sama, mengkoreksi dirinya. Nah, tidak, ya. Kita selalu punya semangat yang positif bahwa di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain itu sebenarnya kita saling membangun diri dan kita saling memperkaya diri satu sama lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, saya akan menghargai hak Anda untuk didengar dan saya juga akan menuntut hak saya untuk didengar. Kalau kita ingin orang mendengar kita juga harus memberikan haknya orang untuk kita dengarkan. Itu 10 hukum mendengar.
Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membantu orang untuk mendengarkan kita? Ya. Bagaimana dalam proses berkomunikasi kan kita ingin orang mendengar apa yang kita sampaikan sehingga sebisa mungkin orang menangkap dengan tepat dan tidak salah. Nah, ini ada poin-poin di mana kita bisa membantu orang-orang untuk mendengarkan kita. Yang pertama, sadari dunia mereka. Usaha mendengarkan dibantu kalau pembicara menyadari kebutuhan, mengerti sudut pandang lawan bicara, dan pengalaman orang yang kita ajak bicara itu. Jadi penting untuk kita memahami kebutuhan orang itu, sudut pandangnya dia, dan juga pengalaman-pengalaman. Kita harus mengerti, memahami dunia mereka. Kemudian yang kedua, gunakan kata-kata dan sinyal yang tepat. Ya. Gunakan kata-kata dan sinyal yang tepat. Kata-kata memiliki arti umum di dalam masyarakat. Itu sebagai pedoman kita, patokan kita. Karena pada dasarnya setiap orang pun juga memiliki makna masing-masing atau arti masing-masing terhadap setiap kata atau istilah. Nah, makna yang luas ini harus diketahui jika kata yang benar harus dipilih untuk membangun makna khusus dalam diri orang lain. Jadi kita harus punya pemahaman tentang sebuah makna yang dipegang oleh masyarakat umum. Karena itu menjadi dasar untuk kita saling berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang benar. Kata yang benar harus dipilih untuk memunculkan pikiran yang benar. Jadi ini penting antara maksud dengan istilah atau diksi yang kita pilih itu harus sinkron, harus sama, harus menggambarkan pikiran yang hendak kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Anda tidak dapat berpikir dengan baik jika Anda tidak dapat menggunakan bahasa dengan baik. Jadi keharusan belajar untuk menyampaikan maksud dengan pemilihan kata, istilah, kalimat atau diksi yang sesuai. Kemudian yang keempat, konteks merupakan sebagian dari komunikasi. Komunikator yang efektif menaruh perhatian pada konteks di mana komunikasi itu sedang berlangsung. Ya selalu saya ingatkan bahwa di dalam orang berkomunikasi, kalimat-kalimat yang dipakai pada saat itu tuh kalimat yang berkonteks, yang tidak berdiri sendiri, yang tidak bisa ditafsirkan sesuai dengan atau di luar konteks ya. Kadang-kadang itu yang terjadi yang membuat komunikasi akhirnya menjadi perdebatan ya. Mengapa? Karena si pembicara menyampaikan kalimatnya dalam sebuah konteks, tetapi kemudian si pendengar mendengar kata atau kalimat itu sebagai kalimat yang bebas dari konteks yang berdiri sendiri, lalu kemudian dikaitkan dengan konteks yang berbeda sehingga akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang keliru tentang apa yang dimaksud pembicara itu. Nah, kita harus punya disiplin untuk berpegangan kepada konteks dari pembicaraan. Baik. Nah, kemudian kita melihat dari sudut pandang Alkitab tentang hal mendengar. Ya, bagi penyampai kabar baik, mendengar sudah merupakan sebagian dari pemberitaan. Di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 28 dikatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Di Yeskiel 3 pasal 10 ayat 10, selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks komunikasi,
kita sebagai penyampai kebenaran atau kabar baik atau pesan firman Tuhan, maka kita harus memulainya dari mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Jadi mendengar itu merupakan sesuatu yang ditekankan oleh firman Tuhan. Nah, Perjanjian Lama memerintahkan supaya umat Israel mendengar firman Tuhan. Juga kalau kita membaca kitab Wahyu, dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, dan itu berulang-ulang diulangi dalam kitab Wahyu. Baik, selanjutnya kita ke pelajaran yang kelima. Uraian tujuan secara jelas meningkatkan komunikasi yang efektif. Uraian tujuan yang jelas meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, ini apa maksudnya? Begini, tujuan itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita mencapai target kita. Ya. Tujuan itu menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita mencapai target kita. Nah, jadi bagaimana kita mengembangkan, jadi kita perlu memiliki tujuan di dalam berkomunikasi. Tujuan itu harus jelas bagi kita yang berbicara. Ya, kalau kita berbicara tidak jelas tujuannya, maka si pendengar akan bingung dengan menangkap maksud dari pembicaraan kita. Nah, oleh sebab itu, kita perlu untuk mengembangkan tujuan yang memadai. Bagaimana caranya? Yang pertama, nyatakan maksud utama Anda. Ya. Di sini ada gambar, ya, pendeta atau jemaat. Ya, kita kan punya apa namanya? Ya katakanlah ini berkhotbah lah. Katakanlah ini berkhotbah. Ya, kita memperkenalkan Kristus kepada jemaat. Ya. Pendeta berkhotbah dari mimbar menyampaikan firman Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada jemaat. Antara jemaat dan pendeta itu masing-masing punya tujuan yang nggak sama. Ya, punya tujuan yang nggak sama. Kalau jemaat, ya tujuannya dia mendengarkan khotbah, tujuannya dia bergereja, tujuannya dia datang beribadah, itu untuk penerimaan, dia ingin diterima, dia punya komunitas, dia punya keluarga rohani, ya dia punya orang-orang yang mengerti dia, yang mendukung dia. Lalu kemudian di gereja dia menjalin persahabatan, dia punya sahabat-sahabat rohani, orang-orang yang mensupport dia, mendukung dia, dan begitu juga sebaliknya. Dan kemudian dia berharap, ya karena dia setia bergereja, maka dia punya kehidupan yang stabil, ya diberkati, ekonominya bagus, pekerjaannya bagus, rumah tangganya bagus. Ya, itu tujuan dari jemaat. Sedangkan pendeta tentu tidak seperti itu. Pada waktu dia berkhotbah memperkenalkan Kristus, ya, itu tujuannya adalah untuk perubahan, bahwa jemaat hidupnya diubahkan. Ya. Kalau dia punya cara hidup yang salah, cara berpikir yang salah, konsep yang salah, motivasi yang salah, iman yang salah, ya akhirnya semua itu berubah. Ya, tujuan dari pesan firman Tuhannya adalah untuk mengubahkan hidup seseorang. Karena khotbah atau pesan firman Tuhan yang dikomunikasikan barulah merupakan sebuah pesan yang sukses bila si pendengar itu berubah. Nah, itu tujuannya. Nah, untuk itu perlu dinyatakan maksud utama dari tujuan kita. Nah, kemudian yang kedua, tujuan utama itu kemudian dipecah-pecah menjadi langkah-langkah kecil secara progresif yang akhirnya lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, kalau tujuan utama kan tentu tujuan yang besar.
ya tujuan yang apa namanya, tujuan besar. Tujuan besar itu kemudian harus dipecah-pecah menjadi tujuan kecil-kecil yang langkah demi langkahnya itu progresif, yang membawa kepada tujuan yang utama itu, supaya mudah untuk dilakukan, ya. Supaya jelas bagi jemaat. Nah, kemudian yang ketiga, tulislah penampilan yang, atau apa ya namanya, tuliskan pernyataan tujuan yang jika dicapai akan membuat Anda merasa tujuan itu sedang tercapai dalam frase dan kalimat yang pendek. Nah, misalnya itu tentang jumlah kehadiran dalam ibadah semakin meningkat, ya, orang-orang Kristen yang mengakui dosa dan memberi ganti rugi gitu. Kita kan seringkali kurang jelas di dalam tujuan berkhotbah, ya. Kadang-kadang pendeta berkhotbah lalu menantang jemaat untuk mengakui dosa, sudah sampai di situ saja, ya. Kita jarang untuk membawanya kepada kalau kamu berbuat dosa, kamu merugikan orang, kamu sebagai bentuk pertobatan kamu memberikan rugi kepada orang yang kamu rugikan. Kita jarang sampai segitu. Ya, pernyataan tujuan itu harus jelas. Orang yang menyatakan imannya kepada Kristus semakin bertambah. Nah, ini contoh-contoh saja bagaimana pernyataan tujuan itu ditulis dengan jelas, dengan kalimat pendek, supaya ketika itu terjadi, kita melihat prosesnya, ya, bahwa tujuan itu sedang tercapai. Nah, kemudian kita sortir catatan-catatan yang dibuat pada langkah 3 tadi, ya, dengan maksud untuk menghilangkan duplikasi, membuang poin-poin yang dianggap tidak berkaitan dengan tujuan. Terus kemudian yang kelima, tulis pernyataan yang lengkap untuk setiap pencapaian yang bisa digunakan sebagai pemandu kemajuan. Tulis pernyataan yang lengkap untuk setiap pencapaian yang bisa digunakan sebagai pemandu kemajuan. Nah, ini penting sekali, ya. Apa yang dikerjakan, apa yang akan dicapai, kita harus tuliskan itu, ya. Maka pernyataan tujuan itu harus kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan. Jika seseorang melakukan hal ini, apakah saya bersedia mengatakan bahwa ia telah mencapai targetnya? Ya, artinya sebuah tujuan itu bisa diukur, ya, bisa diukur. Nah, teman-teman, tentang tujuan yang baik, kita harus menentukan tujuan yang baik, harus jelas dan harus bisa dikembangkan. Bagaimana caranya? Ya, harus relevan dengan tujuan yang lebih besar. Yang kedua, kemajuan atau tidak adanya kemajuan itu bisa dilihat atau bisa diukur. Tujuan harus menuntut usaha ekstra. Harus menuntut usaha ekstra. Jangan memberikan tujuan yang terlalu kecil yang mudah untuk dicapai, yang membuat kita nggak berbuat apa, yang usaha yang keras pun akan bisa tercapai, jangan. Kemudian, satu periode waktu harus ditulis untuk mencapai setiap tujuan, supaya itu bisa diukur dan supaya itu memaksa kita untuk berjuang mencapai tujuan itu. Kemudian tujuan harus bisa dikelola berdasarkan sumber daya yang kemungkinan besar tersedia. Tentu kita menetapkan tujuan lalu nggak ada sumber dayanya, nggak ada SDM-nya untuk melakukan itu, maka itu nggak mungkin. Ya, sebuah tujuan yang baik harus melihat kepada sumber daya yang ada. Kemudian tujuan sebagai pemandu isi. Tujuan merupakan hal yang utama, teman-teman. Antara tujuan dan pesan itu akan saling mempengaruhi. Tujuan paling tidak sebagiannya ditentukan oleh kebutuhan audiens. Nah, memahami alasan orang lain untuk berkomunikasi itu bisa menuntun kita pada respon yang lebih baik. Jadi bicara itu
juga harus menetapkan tujuan, ya, harus menetapkan tujuan. Kemudian, mengapa kita tidak mencapai tujuan? Ingat, ketika tujuan sudah ditentukan dan kemudian tidak tercapai, itu pasti ada penyebabnya. Setidaknya itu ada 6 penyebab. Yang pertama, rutinitas. Ya, aktivitas yang sekedar aktivitas saja. Maka kita harus mengurangi kesibukan yang nggak terlalu penting, yang cuma sibuk saja. Kemudian yang kedua, tujuan yang dipilih ternyata tidak tepat, sehingga akhirnya nggak tercapai. Atau strategi yang salah, atau tidak adanya strategi sama sekali. Tujuan ada, tapi strategi untuk mencapainya nggak dibuat. Atau tidak adanya sumber daya. Tidak adanya sumber daya. Yang kelima, tujuan dibuat hanya berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan pada kemungkinan yang nyata yang mungkin dicapai jika pekerjaan itu dilakukan dengan benar. Ya. Cuma ingin saja, tapi bukan berdasarkan perhitungan yang real dari keadaan, ya, sebagai jawaban untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, itu menjadi penyebab tujuan itu menjadi abstrak, sehingga akhirnya tidak tercapai. Atau yang keenam, mengabaikan dimensi rohani dalam upaya mencapai tujuan. Ya, mengabaikan dimensi rohani dalam upaya mencapai tujuan. Ya, sebentar lagi gereja yang saya layani akan memilih pengurus gereja yang baru. Ya, kita punya pengalaman dari yang sudah-sudah yang berjalan. Dan kita punya kesepakatan untuk memperketat persyaratan dari orang-orang yang nanti terlibat di dalam kepengurusan gereja. Nah, dimensi rohani ini harus menjadi bagian yang diperhitungkan. Ya. Kalau ada jemaat yang hanya aktif beribadah saja, tapi keterlibatan di dalam kegiatan doa, keterlibatan di dalam pelayanan, keterlibatan di dalam belajar firman Tuhan itu kurang, ya apapun alasannya, maka kita akan membatasi keterlibatan dia di dalam kepanitiaan gereja. Ya, jadi dimensi rohani ini penting sekali. Kalau ini diabaikan, maka tujuan bisa menjadi tidak tercapai. Mengapa? Karena orang seperti itu mungkin dianggapnya seperti aktif dalam organisasi duniawi, ya, tapi tidak merupakan organisasi yang organisme, ya, organisasi rohani. Nah, apakah tujuan memadamkan roh? Ya, kadang-kadang ada orang yang berpendapat kita mengalir aja, ya, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, tentu tidak, karena Allah itu bekerja sesuai dengan tujuan. Dan kalau Allah tidak punya tujuan, ya dia bukan Allah. Ya, karena Tuhan tidak pernah bekerja asal bekerja. Ya, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu semua punya tujuan. Dan iman itu sendiri juga menyeratkan tujuan. Ketika kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, intinya adalah begini, teman-teman sekalian. Membuat tujuan itu tidak berarti bahwa kita tidak bersandar kepada Tuhan. Membuat tujuan itu tidak berarti kita tidak rohani. Karena justru sejatinya sepanjang kita membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, nyata jelas bahwa Allah itu bekerja berdasarkan tujuan dan itu menjadi bagian dari sifat dan pekerjaan Tuhan. Baik, kemudian kita ke bagian yang terakhir,
pada sesi ini tentang penguasaan isi merupakan dasar yang penting untuk komunikasi yang efektif. Ya, penguasaan isi merupakan dasar yang penting untuk komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman sekalian, pentingnya menguasai isi ini apa? Kemampuan menyesuaikan kosakata dan ilustrasi itu terletak kepada pengenalan isi. Jadi, kita harus kenal isi yang kita mau sampaikan dengan baik, karena dari situ ditentukan kosakata apa ya dan ilustrasi apa yang akan kita pilih untuk menyampaikan maksud dari isi pesan itu. Nah, isi harus dikenal dengan baik sehingga hal itu bisa dikomunikasikan dengan urutan yang berbeda kalau perlu, tanpa kebingungan, tanpa tentang apa yang akan muncul selanjutnya. Jadi seseorang itu akan bisa mengkomunikasikan pesan firman Tuhan dengan baik kalau dia betul-betul menguasai isinya. Sehingga ketika susunan itu diubah-ubah itu nggak masalah, ya, nggak masalah karena isi itu sudah dipegang betul-betul, sudah dikenalin betul-betul. Nah, kemudian kita harus memiliki kesiapan belajar karena ada waktunya kita harus siap untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, seorang komunikator, penyampai pesan firman Tuhan itu harus memiliki jiwa mau belajar sesuatu yang baru. Dunia berubah, keadaan tiap-tiap audiens itu tidak sama, ya. Dan kadangkala cuaca kehidupan itu juga berubah. Sehingga dengan kita selalu belajar sesuatu yang baru, maka itu akan menolong kita untuk menyesuaikan strategi pesan kita tentang apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Isi itu tetap sama, tetapi cara menyampaikan itu bisa berubah sesuai dengan situasi yang ada. Nah, begini, apakah hal-hal yang esensial? Nah, penting sekali untuk kita mengenal isi Alkitab. Pesan bisa dikontekstualkan di banyak budaya, tetapi tidak boleh mengubah isi Alkitab. Ya. Pernyataan ilahi menuntut persetujuan dan komitmen pada kebenaran. Dalam komunikasi Kristen, isilah yang dimaksudkan untuk membentuk tindakan. Jadi penting sekali untuk kita mengenal isi Alkitab. Itu sesuatu yang esensial. Pesan dan media, mana yang lebih penting? Pesan dan cara menyampaikan pesan itu, mana yang lebih penting? Jawabannya adalah kedua-duanya itu sama-sama penting. Kesalahan umum para komunikator Kristen itu adalah mereka hanya mementingkan isi. Ya, mereka memang hanya mementingkan isi. Nah, ingat, isi itu memang penting. Dalam Yohanes 50, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Itu isi. Ya. Isi itu penting. Tetapi kalau kita melihat Amsal 25 ayat yang ke-11, dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya di pinggan perak. Itu artinya apa? Itu artinya metode penyampaian, cara penyampaian, strategi menyampaikan, itu juga sesuatu yang penting. Nah, kita lihat ini sekarang. Jadi, isi ditambah dengan medium atau cara menyampaikan, hasilnya adalah pesan yang diterima. Ya, pesan yang diterima. Isi ditambah dengan medium atau cara menyampaikan, hasilnya adalah pesan
yang sampai kepada sasaran. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 dikatakan, Rasul Paulus bilang, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, Paulus menyadari bahwa sikapnya itu adalah merupakan medium yang dia yakini berkaitan dengan isi pesan yang dia sampaikan. Ketepatan isi itu penting, tetapi saluran atau medium untuk menyampaikan isi itu juga penting. Jadi, ingat ini, isi itu penting, tetapi cara menyampaikannya itu juga penting. Kedua-duanya nggak bisa dipilih mana yang lebih penting. Mengapa begitu? Karena cara menyampaikan itu akhirnya menentukan sebuah pesan atau isi itu bisa diterima oleh audiens atau tidak. Nah, kalau kita mengerti ini, menyadari ini, maka teman-teman sekalian berikan waktu yang cukup, energi yang cukup untuk kita memikirkan bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pesan. Setelah kita memiliki naskah, materi, atau isi pesan untuk kita sampaikan. Kalau saya tidak salah ingat dalam ilmu komunikasi, itu isi memiliki peran sekitar 20%, yang 80% itu adalah cara kita menyampaikan. Jadi kalau kita sudah punya materi, katakanlah materi khotbah, atau kita sudah punya isi pesan dari firman Tuhan, maka setelahnya gunakan waktu sebanyak mungkin, pikiran sebanyak mungkin untuk mencari cara bagaimana sebuah pesan itu bisa disampaikan dengan sebaik mungkin, karena itulah yang kemudian yang menentukan pesan itu mendarat di hati dan pikiran para pendengar kita. Sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Pastor Setio. Luar biasa ya, Pastor. Kita belajar malam ini tentang komunikasi dan kebutuhannya. Baik ya, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Untuk besok, hari Selasa, 19 November 2024, di jam 19.30 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema keesaan Allah Tritunggal. Dan ini adalah part yang pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Kiai Gregorius Gigi, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, di hari yang sama, di hari Selasa, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, dan kita akan belajar tentang materi teologia proper. Dan ini sudah masuk sesi yang keempat, dengan tema keilahian Roh Kudus, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. James Damping, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu. Dan channel YouTube baru kami ini sekarang sudah berubah, ada di @Cahaya Firman strip
C3X. Nah, ini channel kami yang baru ya Bapak Ibu, jadi tolong bantu subscribe untuk channel YouTube kami yang baru ini. Dan juga ada satu lagi channel YouTube kami yang Bapak Ibu bisa lihat video-video yang lama, yaitu di channel Sema Adonai Plus. Dengan kalimat untuk ininya adalah @sema_adonai_extra. Jadi channel kami yang terdahulu, Cahaya Firman, itu terhapus ya Bapak Ibu. Dan jadi kami menggantinya dengan channel yang baru, dengan nama yang sama, Cahaya Firman. Dan untuk melihat video-video yang lama, yang ada di channel yang lama di Cahaya Firman, itu Bapak Ibu bisa melihatnya di channel kami, yaitu channel Sema Adonai Plus. Jadi Bapak Ibu bisa mensubscribe juga channel kami, channel Sema Adonai Plus, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Seperti pelajaran hari ini adalah sesi yang kedua. Yang pertamanya Bapak Ibu bisa lihat di channel kami yang Sema Adonai Plus. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan juga jangan lupa share ya Bapak Ibu channel kami kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan juga tolong bantu share Bapak Ibu channel Sema Adonai, channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, harap present terlebih dahulu, sehingga operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Pastor Setio, kita belajar tentang komunikasi dan kebutuhannya. Nah, ini saya tertarik dengan yang pertama ini, Pastor, mengenai mendengar. Ada 10 ya, Pastor, kriteria yang harus kita mengerti tentang mendengar. Nah, Pastor, yang saya mau tanyakan adalah jika ini mendengarnya ini kan dari sisi kita yang berkomunikasi atau dari sisi orang yang kita ajak komunikasi, Pastor, ini 10 perintah ini. Dari sisi kita ya, Pastor, yang mendengar ya, Pastor, seperti itu ya. Betul, betul. Jadi ini untuk kita yang mendengar, itu ada 10 hukum dalam mendengar. Iya. Mengapa? Karena itu untuk kita bisa menangkap maksud dari si pembicara ya yang berbicara kepada kita. Jangan sampai meleset, jangan sampai salah. Nah, Pastor, sekarang kalau saya balik bertanya, bagaimana supaya orang lain mau mendengarkan kita, Pastor? Apakah ini juga berlaku bagi mereka? Tapi kan tidak semudah itu, Pastor, kita mendapatkan orang-orang yang mau melakukan 10 perintah ini, Pastor, dalam mendengar. Nah, ini Oh bagaimana, Pak? iya, Usaha baik. kita gitu ya. Iya. Baik, Ibu Aling dan teman-teman semua. Gini, kita menjadi pembicara yang baik bila kita terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik, yaitu aturannya ya. Kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu. Nah, kemudian kalau itu tadi 10 orang ya, kita sebagai pembicara supaya kita mendapatkan bukan 10 orang ya, 10 aturan ya. Kalau kita sebagai pembicara supaya kita memiliki audiens yang mendengar ya, mendengar sesuai dengan kriteria itu, maka itu ada di materi yang berikutnya ya. Bagaimana kita sebagai pembicara membantu orang untuk mendengarkan kita ya. Bagaimana
kita sebagai pembicara membantu audiens supaya audiens itu mendengarkan kita. Nah, itu ada 4 nasihat di situ. Yaitu yang pertama, kita harus mengenal dunia mereka. Ya, harus kita mengenal dunia mereka. Kita harus tahu kebutuhan mereka, kita harus mengerti sudut pandang mereka, kita harus mengerti pengalaman-pengalaman orang yang kita ajak berbicara. Mengapa begitu? Supaya pilihan diksi, pilihan kalimat yang kita sampaikan, yang kita bunyikan itu akan sesuai dengan situasi yang ada di dalam diri pendengar kita. Itu. Dan kalau kita mengerti seperti itu, maka kita akan memilih kata-kata yang lebih cocok dengan apa yang ada di dalam pikiran si pendengar itu. Kemudian kita juga harus menggunakan kata-kata dan sinyal yang tepat. Ya, kita harus menggunakan kata-kata dan sinyal yang tepat. Artinya, kita jangan menggunakan istilah-istilah yang khas milik kita, yang tidak yang dipahami berbeda oleh orang yang lain. Jadi kita harus mengerti apa makna-makna umum yang dipegang di dalam masyarakat secara luas, karena itu adalah merupakan dasar dari kita berkomunikasi dengan banyak orang. Kecuali kita mengerti ada pemahaman khusus dari pendengar kita, baru kemudian kita menggunakan istilah yang khusus itu, istilah dengan makna khusus itu kepada pendengar kita. Ya, itu supaya mereka mendengarkan kita. Kemudian kita harus menggunakan kata-kata yang benar. Ya, kata-kata yang benar harus dipilih untuk memunculkan pikiran yang benar. Jadi jangan sampai maksud hati itu apa, tapi kalimat yang dipilih untuk menyampaikan maksud itu nggak sesuai. Sebab kadang-kadang itu terjadi, sehingga akhirnya menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Ya, kalau bisa saling respon itu nggak apa-apa, karena akhirnya si pembicara bisa menjelaskan, ini loh maksud saya yang sebenarnya itu seperti ini. Tapi kalau itu tidak bisa punya kesempatan saling respon, misalnya dalam khotbah begitu, kan khotbah itu kan satu arah ya. Si pendengar jarang kan terjadi si jemaat itu mengangkat tangan dan bertanya, Pak maksudnya itu apa pendeta itu, kayak gitu kan jarang terjadi. Ya, kalau di gereja saya sih ada jemaat yang punya hobi, kalau ada sebuah kalimat dan dia ingin bertanya, dia ngangkat tangan, langsung komentar begitu, langsung bertanya gitu. Ada yang lain menyalahkan, tapi saya menganggap itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi khotbah itu kan tidak harus satu arah. Bila mereka jemaat ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang berkomentar, ada yang konfirmasi, ya nggak apa-apa, kan terjadi dialog yang malah lebih bagus gitu. Nah, tapi kan kebanyakan tidak bisa untuk saling mengkonfirmasi. Nah, itu sebabnya gunakan kata-kata yang benar. Lalu penting untuk memahami konteks, karena konteks itu adalah sebagian dari komunikasi. Kadang-kadang sebuah ucapan, sebuah istilah, sebuah ungkapan yang tampaknya itu tidak jelas, tapi dia ada di dalam konteks yang dipahami oleh pendengar, maka sepotong kalimat itu sudah jelas. Ya, kayak kemarin itu saya berkhotbah tentang salah satu poinnya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah kunci sukses. Oh, bukan. Kunci sukses itu usaha keras. Tapi kerendahan hati itu akan mengawetkan kesuksesan, akan memelihara kesuksesan. Lalu saya sebut sebuah nama, ya jemaat.
sekarang tahu kan, kenal kan Ivan Sugianto kan gitu. Ya, dengan menyebutkan itu karena dia viral, karena kasusnya apa macam-macam gitu, nggak perlu dijelaskan lebih panjang kan, karena mereka semua sudah tahu ya bagaimana dia bersikap arogan, menyuruh anak SMA untuk sujud, lalu kemudian menggonggong dan lain sebagainya. Akhir kisah hidupnya bagaimana sekarang? Ya, dia ada di penjara, lalu kasusnya dibuka untuk kasus-kasus yang lain. Kan jadi amsyong dia. Ya itu. Jadi apa namanya? Dengan menyebutkan satu nama saja itu karena konteks akhirnya itu menjadi jelas ya, menjadi jauh lebih jelas konteksnya dipahami dalam pemahaman pendengar ya karena konteks. Jadi konteks itu merupakan sebagian dari komunikasi. Jadi begitu Ibu Aling, kalau kalau kita bertanya, oke, kalau begitu apa yang dilakukan pembicara supaya pembicara memiliki pendengar yang mendengar kan gitu. Maka itu tadi pedoman dari Donald G. Smith tentang kewajiban pembicara. Ya, dia harus menyadari dunia audiensnya, dia menggunakan kata-kata dan sinyal yang tepat, menggunakan kata-kata yang benar, dan menggunakan juga peranan konteks, karena konteks itu adalah merupakan sebagian dari komunikasi. Ya, nah Pak Pastur, ini kan dalam konteksnya kan ini yang Bapak tadi paparkan itu untuk audiens banyak ya Pak, untuk audiens yang banyak Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau pribadi dengan pribadi? Ini berlaku juga nggak Pak? Pengajar? Ya, iya bagaimana? baik. Kalau pribadi dengan pribadi seharusnya ya lebih lebih enak karena lebih spesifik ya. Kalau audiensnya banyak, latar belakangnya macam-macam, beda-beda, kebutuhannya beda-beda ya. Itu kan agak repot malahan. Tapi kalau pribadi face to face, P2P, maka itu bisa lebih tepat mendarat. Ya, kecuali orang itu adalah orang yang sama sekali kita tidak kenal sebelumnya, sehingga kita tidak tahu situasinya, kebutuhannya, sudut pandangnya, pengalaman-pengalaman dia. Tapi itu kan akhirnya muncul dalam proses berkomunikasi itu. Ya, tetap pedoman ini penting, ya. Tetap pedoman itu penting. Bahkan kalau kita bisa menggunakan istilah-istilah yang kena di hati dia, itu rasa ingin mendengarnya makin tinggi ya. Kayak dibilangnya asik gitu. Ya, dibilangnya asik. Ya ketika kemarin kita ngobrol dengan Ibu Heni, lalu ada merah, Bu Aling katanya hijau. Saya merah dan kuning ya. Karena pernah belajar ilmu yang sama, jadi kan lebih mendarat ya, lebih asik di dalam berbicara. Jadi lebih saling mendengar gitu. Seharusnya lebih mudah kalau pembicaraan pribadi, komunikasi pribadi. Tapi Pak, mungkin nggak Pak, kayak misalnya pengkabaran Injil bukan dengan cara naik ke atas mimbar ya, tapi pribadi lepas pribadi. Nah, mungkin nggak Pak, mereka itu tidak mau mendengar gitu loh Pak, apa yang kita sampaikan kan bisa juga seperti itu terjadi. Benar tidak Pak Susetio? Betul, betul. Maka dari itu harus diawali dengan membangun hubungan atau membangun jembatan ya. Kalau langsung to the point itu hanya bisa di Amerika kalau to the point. Saya kan suka mendengar cerita-cerita bagaimana penginjil-penginjil itu misalnya Billy Graham naik bis, lalu di bis itu dia ketemu dengan seseorang, lalu dia langsung tanya, kamu sudah terima Tuhan Yesus belum?
Lah, konteksnya kan di sana Kristen semua. Iya. Apalagi zaman pada waktu itu. Nah, Kalau mendengarkan itu kalau kita nggak paham, kayaknya patriotik banget dia. Langsung to the point. hmm, Kamu udah terima Tuhan Yesus belum? Kamu udah diselamatkan belum? Kamu udah lahir baru belum? Ya bisa kalau apa situasinya di Amerika gitu. Tapi Amerika yang sekarang pun sudah nggak bisa seperti itu lagi. Jadi kita harus membangun hubungan. Kalau bisa kita menemukan mendeteksi kebutuhan dia, lalu kita bicara tentang kebutuhan. Dari situ lalu kemudian nyambung kepada pemberitaan Injil sebagai jawaban dari masalah dia atau kebutuhan dia. ya harus begitu ya, Pastor, caranya nggak bisa langsung to the point. Saya juga lagi berpikir, lalu kalau saya penginjilan tiba-tiba saya langsung tembak begitu, kayaknya nggak efektif ya, Pastor. Sepertinya gitu, malah orang kabur, nggak mau gitu. Setiap kali kalau saya selalu apa namanya mengabarkan Injil pribadi lepas pribadi dengan cara seperti itu ya, Pastor, yang ada orang kabur, nggak mau itu datang Ibu Alin. Ya, Seperti itu. akan mengetahui latar belakang itu juga bagus, Bu Aling. Jadi dulu pernah saya itu kalau potong rambut itu selalu di tempat yang sama, ya, di tempat yang sama. Itu salonnya Rudi Hadi Suwarno. Itu saya itu tipikal orang yang kalau sudah orang itu ya itu aja gitu. Saya jarang ganti-ganti orang gitu. Nah, pada suatu kali saya datang dan orangnya nggak ada. Lalu saya pergi lagi. Nah, kayak mungkin temannya itu cerita, itu pelangganmu, dia datang, kamu nggak ada, nggak masuk ya, terus dia pergi lagi, dia gitu. Nah, ketika saya datang lagi, dia nanya, menyapa saya, ya waktu itu kemarin datang ya, saya nggak ada, gitu. Saya sakit. Terus dia cerita, saya kalau sakit itu lama loh, gitu. Dia perempuan ya, dia perempuan. Kalau sakit lama loh, gitu. Nah, kebetulan saya itu pernah membaca buku yang isinya adalah hasil riset. Kalau di Amerika itu wanita, anak perempuan yang hubungan dengan bapaknya itu tidak dekat, ya, tidak bagus, maka salah satu akibatnya itu sering sakit, sering sakit itu. Lalu saya tanya, kan dia ceritanya, saya kalau sakit itu lama loh, nggak tahu kenapa saya begitu, kalau sakit itu lama gitu. Terus saya langsung nanya, bagaimana hubunganmu dengan bapakmu? Dia itu bisa kaget loh. Kaget, dia tanya, kok kamu tahu? Nah itu kan jembatan untuk kita Hmm. berbicara, untuk kita kemudian menyampaikan firman Tuhan. Ya, sampai akhirnya saya punya kesempatan untuk bertanya, nah kamu mau nggak sembuh, nggak sakit-sakitan lagi? Ya semua orang kan pasti mau. Nah, saya bilang bahwa kamu harus memaafkan bapakmu apapun kesalahan dia. Gitu. Nah, jadi itu sebabnya seorang komunikator itu harus suka belajar supaya bisa Hmm. menangkap kesempatan atau bisa memanfaatkan sinyal yang diberikan oleh lawan bicara kita. Nah, Baik. kebetulan yang ngomong mudah sakit, saya gunakan apa yang pernah saya baca bahwa anak perempuan mudah sakit itu biasanya disebabkan hubungan dengan bapaknya nggak bagus. Dan tepat akhirnya. Wah, iya betul-betul. Tadi ada ya, Pastor, yang dikatakan di sini juga materi Bapak mengajarkan kita harus mau banyak belajar juga ya, Pastor, seperti itu ya di sini. Dan juga ini apa di sini juga ada dikatakan bahwa sadarilah dunia mereka. Jadi menyadari kebutuhan dia, sudut pandang dan pengalamannya ya, Pak, orang yang kita ajak bicara itu ya, masuk dalam apa Betul. namanya ya apa poin yang ini ya, Pak, membantu orang untuk mendengarkan. Nah, Pak, ini pengajaran Bapak ini apakah berlaku juga bagi para leader atau pemimpin, Pak, dalam suatu komunitas?
Iya, Ya, bagaimana? ini ada dasarnya untuk semua, Mhm, lebih-lebih bagi seorang pemimpin ya, bagi mhm, seorang pemimpin, mhm, sebab kalau dia bicara kan dia butuh didengar ya. mhm, Maka ini merupakan strateginya supaya kalau kita bicara kita didengar ya. Yang paling mengesalkan itu kan kalau kita salah menangkap maksud orang. iya, Orang itu maksudnya A, tapi kalimat yang dia pakai itu B gitu. Sehingga kita tuh nangkepnya mendengarnya B, kita menyimpulkannya B, tapi disalahkan sama dia. Kamu nggak ngertiin aku sih kayak gitu. Lah, lah kamu maksudnya A kok kamu ngomongnya B gitu. heeh, Nah, ya itu. Jadi kita harus menghindarkan orang itu menjadi malas mendengarkan kita gara-gara kosakata kita nggak sesuai, ya pilihan kata-kata kita nggak sesuai, diksi-diksi kita itu nggak tepat, itu harus kita hindarkan ya, kita kurangi ya, kita kurangi. Kalau kita harus disiplin ya, maka antara perasaan sama maksud hati kita itu jangan dicampur aduk ya, karena kan kadang-kadang orang menggunakan kalimat atau kata yang tidak tepat karena dia menggunakan perasaannya ya, jangan ya. Jadi gunakan kata-kata yang tepat, gunakan apa namanya istilah-istilah yang tepat, sampaikan sinyal yang tepat yang menggambarkan isi pesan yang ingin kita sampaikan itu. mmm. Jadi ini ya Pastor, penyebab salah satunya anak anak buah tidak mau mendengarkan kata-kata kita ya karena seperti yang tadi Pastor sampaikan ya, poin-poin Betul. tadi ya. Baik, ya karena memang kadang kan, kita maksudnya kalau sebagai leader pasti ada menemukan anak buah yang karakternya maksudnya, sulit untuk di diberitahu gitu. Pasti kan pastor kita akan menemukan hal-hal seperti itu ya dalam sebuah tim atau komunitas ketika kita itu sebagai leader. Berarti, usaha untuk membuat mereka mendengarkan kita, poin-poinnya seperti yang tadi pastor sebutkan ya, barusan ya pastor, Ya, seperti itu ya? ya. Begitu kita itu menjadi leader atau Mhm, kita ingin jadi leader, maka salah satu tugas utama kita itu adalah belajar komunikasi, memastikan mhm, bahwa kita cukup baik di dalam berkomunikasi. Karena jangan sampai kita bilang begini, saya kan udah ngasih tahu, saya kan udah bicara gitu. mhm, Masalahnya kan bukan sudah bicara atau belum ya. mhm, Masalahnya apa yang kita sampaikan itu dimengerti atau tidak, didengar atau tidak. mhm, Ya, jadi seperti itu. Maka apa namanya? mhm, Saya pernah datang ke sebuah coffee shop ya, coffee shop itu eh, dia itu nama coffee shopnya itu Tiluan. Ditulisnya itu pakai huruf Latin yang sulit untuk dibaca ya. Orang harus memperhatikan benar-benar baru terbaca itu Tiluan gitu. Nah, mhm, itu sebenarnya nggak boleh. Itu sebuah kesalahan gitu. Karena dia menyampaikan pesan, orang susah menangkap pesan itu. Beda dengan mhm, Starbucks kan. Kalau iya, Starbucks itu kan sekelebat aja udah kebaca itu Starbucks ya. iya, Nah, itu contoh ya, itu contoh bahwa jangan menyulitkan pendengar untuk memahami pesan yang kita sampaikan ya. mmm, Jangan menyulitkan pendengar untuk memahami pesan yang kita sampaikan. Ya, pesan itu harus sebegitu jelas. Makanya kita perlu belajar dari bahasa iklan. Bahasa iklan itu kan sependek mungkin, sejelas mungkin. Kalau mhm, kalau perlu sekelebat saja itu orang udah nangkep.
gitu. Iya, betul, Pastor. Ya, wah, luar biasa, Pastor. Pelajaran malam ini sangat memberkati kami semua ya, Pastor, mengajarkan kami bagaimana kalau kami ini nantinya suatu saat bisa naik ke atas mimbar, menyampaikan kebenaran firman, lalu bagaimana kami juga jika ada kesempatan kami menjadi penyampai kabar baik firman Tuhan pribadi lepas pribadi, dan juga bagaimana sikap kami kalau kami mempunyai kedudukan sebagai leader atau pemimpin. Wah, luar biasa sekali, Pastor. Pengajaran malam ini dari Pastor sangat memberkati kami. Dan tanpa terasa ya, Pastor, kita sudah 1,5 jam kelasnya belajar. Dan kita bisa tutup, Pastor, kelas pengajaran kita. Pastor boleh closing statement lalu pimpin doa bagi kami semua. Dipersilakan, Pastor. Baik, ya teman-teman sekalian, jadi kata-kata, pembicaraan, atau sinyal apapun yang kita sampaikan, itu baru merupakan sebagian dari komunikasi. Komunikasi itu baru tercipta bila pesan yang kita sampaikan itu didengarkan, ya, didengarkan. Ya, tentu dengan pengertian didengarkan dengan baik, dengan menyimak dan tidak meleset dari maksud yang kita sampaikan itu. Nah, oleh sebab itu, tugas kita sebagai seorang komunikator adalah mengkomunikasikan pesan sebegitu rupa sehingga orang mau mendengarkan dengan baik. Itu yang menjadi inti dari pembicaraan kita selama 1,5 jam ini. Jika firman Tuhan itu penting, maka mengucapkannya itu sangat penting sampai didengarkan oleh audiens kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami pada kesempatan ini belajar tentang bagaimana sebuah komunikasi yang seluruhnya, yaitu bahwa apa yang kami sampaikan itu bukan hanya sudah disampaikan, tetapi apa yang kami sampaikan itu didengarkan dengan sebaik-baiknya oleh audiens kami. Ajari kami Tuhan untuk pandai berkomunikasi, membangun komunikasi yang efektif, sebab kami memiliki pesan yang penting dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang sangat diperlukan oleh manusia. Karena pesan itu begitu penting, maka jadikan kami mampu untuk menyampaikannya sebegitu rupa, sehingga audiens kami mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan bila kami mampu membangun komunikasi yang baik, maka sebenarnya hidup kami akan menjadi lebih indah. Karena kesalahpahaman akan banyak dikurangi dan banyak dihindarkan. Terima kasih. Jadikan kami pribadi-pribadi yang efektif di dalam mengkomunikasikan Injil. Karena hidup kami sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Pastor, untuk pelayanannya bagi kami ya, Pastor. Semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pastor sekeluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, Amin. terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami ya, sampai selarut ini ya, bersama kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu, di minggu depan, di hari yang sama, hari Senin, di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dan juga di hari-hari selanjutnya, dari Senin sampai dengan Sabtu, selalu ada pengajaran firman di Sema Adonai ya, di channel YouTube C Firman. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu,
Besok pagi juga ada renungan pagi pukul 5.30 dari Senin sampai juga dengan sampai hari Sabtu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.